Bersiap-siap ke Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tak lama lagi, kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang pintu surga seluruhnya dibuka, pintu neraka seluruhnya ditutup. Saat yang sangat tepat untuk meningkatkan amal dan bertaubat dari dosa. Agar kita bisa sukses menjalani Ramadan, kita perlu mempersiapkan diri untuk bertarung meraih kemenangan di bulan suci itu. Persiapan menyambut Ramadan perlu dilakukan, karena mempersiapkan ibadah adalah suatu yang diperintahkan oleh agama. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan, pertama, adanya proses yang panjang untuk membebankan perintah dan larangan agama. Dimulai dari proses anak-anak tamyiz usia 7-10 tahun lalu, murohid 10-15 tahun lalu baligh. Di fase ini, barulah tiba pada tahap pembebanan syariat yang disebut mukalaf. Kedua, ibadah-ibadah sunnah yang mengawali ibadah wajib, seperti 1. Salat sunnah rawatib qobliyah salat sunnah, sebelum salat fardu. 2. Motivasi mengejar syaf pertama. 3. Motivasi tidak tertinggal takbiratul ihram. 4. Puasa sunnah menjelang Ramadan, yaitu memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Ketiga, tabiat manusia sebagai makhluk yang tipikalnya tidak bisa diajak lari tanpa pemanasan. Jiwa itu memiliki tabiat yang sama dengan fisik. Bila fisik kita perlu pemanasan sebelum olahraga yang keras, maka demikian juga jiwa kita. Keempat, adanya ancaman keras bagi yang tidak sukses di bulan Ramadan, sebagaimana ditegaskan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah seseorang saat aku disebut-sebut di depannya dan ia tidak mengucapkan shalawat kepadaku, dan celakalah seseorang bulan Ramadan menemuinya kemudian keluar sebelum ia mendapatkan ampunan, dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga karena kebaktiannya. Hadits Tirmizi. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ancaman ini menjadi doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar, dan ketika menaiki anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Kemudian menaiki anak tangga kedua, maka beliau mengucapkan amin. Kemudian menaiki anak tangga ketiga, maka beliau mengucapkan amin. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengarmu mengucapkan amin 3 kali. Beliau menjawab, ketika aku menaiki anak tangga pertama, Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku dan berdoa, semoga celakalah hamba yang mendapati Ramadan, kemudian berlalu darinya dan dosanya tidak diampuni. Maka aku mengucapkan amin. Kemudian Jibril berdoa lagi, semoga celakalah hamba yang mendapati kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, lalu keduanya tidak bisa memasukkannya surga, karena tidak berbakti. Maka aku mengucapkan, amin. Kemudian, Jibril berdoa lagi, semoga celakalah hamba yang disebut namamu di sisinya, dan ia tidak bersyalawat kepadamu. Maka aku mengucapkan, amin. Kahar Bukhari, Adab Al-Mufrad. Bisa dibayangkan betapa ngerinya kegagalan di bulan Ramadan. Doa ini dipanjatkan oleh malaikat yang paling mulia, Jibril, dan diaminkan oleh manusia yang paling mulia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa gerangan yang meragukan terkabulnya doa ini? Kelima, adanya perintah mempersiapkan jihad, sebagaimana Allah firmankan, siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu, kamu menggentarkan musuh Allah, dan musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya dirugikan. Keisfal Anfal 60. Bila jihad sebagai puncaknya ibadah seorang muslim diperintahkan melakukan persiapan, maka ibadah-ibadah lainnya juga demikian. Rajab bulan yang tepat untuk memulai pemanasan. Di saat kita sedang berada di bulan Syaban 2 menuju Ramadan, sejatinya kita sedang berada di bulan yang tepat untuk bersiap-siap. Para ulama salaf mengilustrasikan,
Rajab sama dengan angin atau bulan tanam, Syaban sama dengan mendung atau bulan merawat tanaman, Ramadan sama dengan hujan atau bulan panen. Sebagaimana mereka nyatakan, bulan Rajab itu ibarat angin, kemudian Syaban seperti mendung, lalu Ramadan adalah bulan turunnya hujan. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, maka tak mungkin akan menyiram-nyiram tanaman di bulan Syaban, apalagi memanen di bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Bali rahimahullah mengatakan, bulan Rajab adalah bulan menanam, lalu Syaban adalah bulan menyiram tanaman, dan Ramadan adalah bulan memanam dari apa yang telah kita tanam. Maksud pernyataan tersebut adalah, Rajab dan Syaban adalah bulan bersiap-siap dan pemanasan sebelum bertempur meraih kemenangan di bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang siap berjumpa dengan bulan Ramadan.